Good day everyone, my name is Iskandar Putri as a moderator, and today me and my team will doing a presentation. Judul presentasi kami yaitu pengembangan potensi wisata camping ground di Desa Bendungan Batujai. Adapun tim saya yaitu saya sendiri atas nama Siska, lalu Muhammad Izar, ada Dadang Muamareta, ada Ardi, dan terakhir ada Gisa. Baik, adapun konten yang akan kami bahas di presentasi kami yaitu pertama, yaitu mencakup tentang latar belakang, membahas apa yang menjadi latar belakang dibuatnya penelitian kami ini. Lalu tinjauan pustaka membahas landasan teori dan konsep kerangka pikir dari kami para penulis. Lalu ketiga yaitu metode penelitian, membahas metode penelitian apa yang kami pilih dalam melakukan penelitian ini. Nah, menurut laporan yang dikeluarkan World Tourism Organization atau WTO dalam ARIDA 2009 mengungkapkan adanya kecenderungan dan perkembangan baru dalam dunia kepariwisataan yang muncul di tahun 1990-an. Lalu, dengan adanya kecenderungan masyarakat global maupun regional maupun nasional untuk kembali ke alam atau back to nature, maka minat masyarakat untuk berwisata ke tempat yang masih alami atau yang menawarkan keindahan alam semakin besar. Sulistiawati 2011. Nah, lalu apa sih yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini? Penelitian ini kami lakukan untuk menganalisis potensi-potensi Bendungan Batujai yang cocok dijadikan daya tarik wisata camping ground, yang kedepannya dapat menghasilkan paket wisata camping ground yang dapat dikelola secara berkelanjutan oleh pengelola. Selanjutnya, kami akan bahas tentang rumusan masalah dan tujuan masalah yang akan dipaparkan langsung oleh tim kami, yaitu Lalu Izar. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, yaitu bagaimanakah potensi Bendungan Batujai untuk dikembangkan menjadi paket wisata camping ground. Adapun tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan potensi wisata yang terdapat di Bendungan Batujai menjadi sebuah paket wisata. Untuk mencapai tujuan masalah kami tidak hanya memfokuskan kepada Bendungan Batujai saja, tetapi kami juga mempelajari dan melihat kondisi masyarakat di sekitar, baik kehidupan adat istiadat maupun kesehariannya. Karena mempelajari karakteristik wisatawan maupun warga sekitar sangat berperan penting dalam pengembangan ini, yang dimana nantinya kami bisa menciptakan paket usaha. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh salah satu tim kami yaitu Fardiansyah. Saya akan menjelaskan tinjauan pustaka, yang dimana yang pertama potensi dan pengembangan paket wisata, yang kedua paket wisata, dan yang ketiga camping ground, yang keempat bendungan. Dan dimana potensi dan pengembangan paket wisata ini menurut periode 2002 dalam studi 2022, menurutnya potensi adalah serangkaian kemampuan mendasar bagi setiap manusia untuk mampu dikembangkan dan dioptimalkan dengan sebaik mungkin. Pengoptimalan ini dilakukan atau dilaksanakan melalui pekerjaan, usaha, dan pembangunan. Dan yang kedua, pembangunan menurut Merriam-Webster yaitu tindakan, proses atau hasil dari pengembangan ide-ide baru. Keadaan sedang mengembangkan proyek dalam pembangunan sebidang tanah yang telah tersedia atau dapat digunakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang paket wisata. Paket wisata adalah perjalanan yang dibuat oleh Biro Perjalanan Wisata yang meliputi transportasi, akomodasi, serta konsumsi dalam satu harga, menurut Ismayanti tahun 2010. Yang dimana menurut Diske tahun 2001, paket wisata merupakan perpaduan produk wisata yang dikenal menjadi satu kesatuan harga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Camping ground. Camping ground merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut bumi perkemahan.
Bumi perkemahan merupakan lokasi untuk mendirikan tenda dan melakukan kegiatan berkemah berupa ruang yang luas di luar ruangan atau outdoor. Bendungan merupakan bangunan air yang dibangun secara melintang sungai sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi, kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian, menurut Kartasaputra tahun 1991. Baik, berikut dapat dilihat bahwa kerangka pikir dari penelitian kami. Berdasarkan kerangka di atas, ada beberapa hal yang dilakukan kami sebagai peneliti terhadap penelitian ini. Di antaranya, pertama, kami meneliti mengenai potensi yang dimiliki Desa Batujai, yaitu khususnya Bendungan Batujai, dalam pengembangan paket wisata camping ground melalui observasi di lapangan. Kedua, kami ingin menganalisis potensi dan atraksi yang dimiliki Bendungan Batujai. Ketiga, pengambilan data dengan melakukan wawancara kepada pihak pengelola serta observasi dan menganalisis data. Terakhir, kami akan membuat kesimpulan dan paket wisata camping ground dari data yang telah kami peroleh. Selanjutnya, metode penelitian yang akan dijelaskan oleh tim saya, Gisa. Metode penelitian yang kami gunakan di sini yaitu metode penelitian kualitatif. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, di mana menurut Usman dan Setiadi 2006, penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik yang di mana datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang pada objeknya. Penelitian kualitatif dilakukan dalam keadaan atau situasi yang wajar atau natural setting dan datanya yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama yakni observasi. Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang terlihat dalam suatu gejala pada objek penelitian, menurut Eko Putra 2014. Di sini kami menggunakan pengamatan dan pencatatan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dari segmentasi instrumennya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengamatan secara terstruktur dan pengamatan tidak terstruktur. Pengamatan terstruktur merupakan pengamatan yang dilakukan secara sistematis karena peneliti telah mengetahui aspek-aspek dan yang relevan dengan masalah penelitian. Yang kedua, pengamatan tidak terstruktur merupakan pengamatan yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Di sini, kami menggunakan observasi jenis non-partisipan atau menggunakan pengamatan yang tidak terstruktur agar memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang relevan. Yang kedua, yakni wawancara. Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Dalam penelitian ini kami menggunakan teknik wawancara semi-struktur yang di mana pertanyaan telah disiapkan namun diajukan atau ditanya secara tidak terstruktur. Yang ketiga yakni dokumentasi. Menurut Sugiono dalam Nilam Sari 2014, dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Bentuk tulisan seperti catatan harian, biografi, peraturan kebijakan, surat khusus, dan lainnya. Di sini kami menggunakan teknik analisis data yang menggunakan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal, yakni kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal yang berupa peluang dan ancaman. Melalui analisis SWOT ini, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman akan dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan pada waktu yang akan datang dalam rangka pengembangan paket wisata. Ludin Del Monte
2016. The trees of life is growing where spirit never die, and the bright light of salvation shines in the dark and empty skies. Ini menurut Bob Dylan. Surayal Hizmi. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.